sini kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami persiapkan. Bisa dilihat dari PowerPoint yang sudah dibagikan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian literasi digital. Literasi digital sendiri dibentuk oleh dua kata, literasi dan digital. Literasi sendiri diambil dari kata literatus, dari bahasa Latin, yang artinya adalah orang yang belajar, dan digital diambil dari bahasa Yunani, yang yaitu digitus, yang artinya jari jemari tangan atau kaki yang berjumlah 10. Menurut perkembangan zaman sekarang, literasi digital diartikan sebagai kemampuan atau pengetahuan untuk menguasai sebuah alat komunikasi maupun jejaring untuk mengevaluasi, mendapatkan informasi, menyebarluaskannya dengan sesuatu yang tepat guna dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan lebih simpelnya atau lebih sederhananya, literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengoptimalkan teknologi dalam rangka mendapatkan informasi dengan akses yang se-efisien mungkin. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, peran literasi digital di masyarakat. Peran literasi digital di masyarakat ada 6 yang saya rangkum, yaitu 1, mendorong pengetahuan dan minat untuk aktif dan cermat dalam menggunakan teknologi. Dan nomor 2, memberi pengaruh pintar pada hal-hal baru yang bersifat modern kepada masyarakat. Nomor 3, memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi. Nomor 4, membantu meringankan pekerjaan dan memudahkan untuk berkreasi, karena di era pandemi ini lapangan pekerjaan dalam digital sangat dibutuhkan. Nomor 5, melancarkan proses belajar dan mengajar. Dan nomor 6, menambah ilmu keterampilan dan pengetahuan untuk bersaing secara global dan lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk wujud literasi digital di masyarakat mempunyai beberapa definisi atau pengertian tertentu dalam contoh tersebut, yaitu teknologi digital seperti komputer, smartphone, dan internet semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana literasi digital adalah literasi informasi yang membekali seseorang dengan kemampuan untuk mencerna segala sesuatu, memahami, menyeleksi, dan mendapatkan kembali informasi di tengah banjir informasi tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh sahabat saya. Yang selanjutnya, manfaat literasi digital di masyarakat. Ada 5. Yang pertama, menghemat uang. Di saat seperti ini, Kak, di saat itu ada banyak aplikasi khusus yang bisa membandingkan harga diskon sebuah produk. Hal itu tuh bisa sangat bermanfaat karena kita bisa menghemat uang ketika belanja. Lalu yang kedua, mempermudah komunikasi. Saat ini juga ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk digunakan dalam komunikasi jarak jauh, tidak hanya antar kota namun juga antar negara seperti WhatsApp, Line, Telegram, Skype, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga, selalu memperoleh informasi terkini, karena sekarang kan ada banyak aplikasi yang bisa membuat kita lebih update tentang informasi-informasi terkini. Lalu yang kelima, yang keempat, memperoleh informasi dengan cepat. Karena dengan adanya internet dan aplikasi-aplikasi tersebut membuat kita lebih cepat mendapat informasi tanpa harus mencari terlebih dahulu di buku. Yang terakhir, membuat keputusan yang lebih baik. Karena dengan adanya literasi digital membuat kita dapat membuat keputusan yang lebih baik karena kita mampu mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkannya kapan saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah evaluasi literasi digital di masyarakat. Adanya program literasi digital menjadikan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi kapanpun dan di mana saja selama memiliki akses internet. Namun di sisi lain, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum terjamah akses internet itu sendiri.
Persoalan lain yang ditimbulkan adalah maraknya penyebaran hoaks dan penyalahgunaan informasi akibat dari kemudahan dan kebebasan yang ditawarkannya. Hal-hal tersebut menandakan diperlukannya evaluasi lebih mendalam lagi terhadap literasi digital di masyarakat agar pelaksananya dapat menjadi lebih efektif. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah guna meningkatkan keefektifan literasi digital di kalangan masyarakat. Untuk persoalan pertama, di mana masih terdapat banyak wilayah Indonesia yang belum dapat mengakses internet, langkah awal yang harus dilakukan adalah menggiatkan pembangunan infrastruktur berupa jaringan internet di wilayah yang belum terjangkau internet. Jika penyebaran akses internet di Indonesia sudah merata, langkah selanjutnya adalah membentuk tim khusus yang bertujuan untuk mengenalkan teknologi dan penggunaan serta pemanfaatannya dalam mendapatkan informasi yang tepat guna meningkatkan literasi digital, mengingat tak jarang ditemukan masyarakat yang masih awam terhadap teknologi itu sendiri. Untuk persoalan kedua tentang maraknya penyebaran hoaks dan penyalahgunaan informasi, diperlukan adanya penyaringan dalam perihal informasi yang dapat dikonsumsi masyarakat. Pemerintah perlu membatasi platform berita yang masuk di Indonesia, terutama pada sumber-sumber yang kerap memberikan informasi yang tidak benar. Kemudian, jika kasus penyalahgunaan informasi ataupun hoaks sudah terlanjur menyebar, pemerintah harus dapat secara tegas dan sigap memberi tindakan berupa sanksi atau hukuman kepada pelaku. Terlepas dari dua langkah tersebut, masyarakat harus lebih selektif dan tidak menelan mentah-mentah informasi atau berita yang beredar di internet, yaitu dengan selalu melakukan cek and recheck terhadap kebenaran dari informasi tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.